dengan menetapkan Saudara Insinyur Basuki Cahayapurnama MM alias Ahok sebagai tersangka. Rabu 16 November 2016, Bareskrim Polri akhirnya menetapkan calon gubernur nonaktif DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama sebagai tersangka dengan dugaan penodaan agama. Mabes Polri juga mencegah Ahok untuk bepergian ke luar negeri. Bareskrim Polri mengaku siap menghadapi gugatan pra-peradilan jika ada pihak yang tidak puas atas penetapan status tersangka. Meskipun tidak bulat, namun didominasi oleh pendapat yang menyatakan perkara ini harus diselesaikan di peradilan yang terbuka. Konsekuensinya, proses penyelidikan ini akan ditingkatkan ke tahap penyidikan. Dengan menetapkan Saudara Insinyur Basuki Cahayapurnama MM alias Ahok sebagai tersangka. Penetapan Basuki Cahayapurnama sebagai tersangka setelah Bareskrim menggelar perkara atas 14 laporan tentang dugaan penistaan agama oleh Ahok saat melakukan kunjungan kerja di Kepulauan Seribu pada 27 September 2016. Meski penyelidik Bareskrim Polri menaikkan status kasus penodaan agama dari penyelidikan menjadi penyidikan, namun Ahok tidak ditahan dan dipersilahkan melakukan aktivitasnya asalkan tidak keluar negeri. Menurut Kapolri, Jenderal Polisi Tito Karnavian, Ahok hanya dicegah bepergian ke luar negeri karena mempertimbangkan sejumlah hal. Salah satunya adalah sikap Ahok yang kooperatif. Kemarin dilakukan dengan sangat transparan meskipun tidak live karena memang secara hukum tidak boleh ya. Produk ini pada tingkat penyelidikan ini adalah terutama sebetulnya untuk internal. Tapi demi menjalankan perintah Bapak Presiden harus transparan. Perintah Bapak Presiden itu transparan, terbuka. Bahkan tadinya beliau maunya kalau hukum memperbolehkan live saja. Tidak ada yang ditutup-tutupi. Menanggapi statusnya yang kini naik menjadi tersangka, Gubernur DKI Jakarta nonaktif Basuki Cahayapurnama atau Ahok dengan tenang menerima hasil penyidikan Bareskrim Polri. Tersangka penodaan agama Basuki Cahayapurnama mengaku ikhlas dan menerima putusan Polri yang menetapkan dirinya menjadi tersangka. Ahok juga menegaskan dengan statusnya sebagai tersangka bukan menjadi akhir kiprahnya di dunia politik. Dirinya akan tetap mengikuti proses pilkada dan menghimbau pendukungnya tetap datang ke TPS untuk memenangkan pilkada satu putaran. Kami menghimbau kepada seluruh pendukung untuk menerima status tersangka saya dengan ikhlas. Karena kita yakin polisi kita pasti profesional menetapkan ini sebagai tersangka. Ya, kita cuma ingatkan pada pendukung, ini bukan akhir, kita kan ada proses pengadilan yang kita harapkan akan terbuka. Dan kita harap teman-teman TV juga bisa kayak kopi sianidanya Jessica, bisa ditonton semua. Dan ingat 15 Februari pemilihan, kami tetap ikut. Jadi tolong para pendukung kami tetap datang ke TPS untuk memenangkan kami satu putaran. Sementara itu, Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh menghormati penetapan tersangka terhadap Gubernur DKI Jakarta nonaktif Basuki Cahayapurnama sebagai hasil dari gelar perkara yang telah dilakukan Bareskrim Polri atas kasus penodaan agama. Kepolisian Republik Indonesia telah meningkatkan status penyelidikan Saudara Ahok menjadi penyidikan sekaligus tersangka dalam kasus penistaan agama. Ya, dalam suasana seperti ini saya harus nyatakan ada keprihatinan, tapi bagaimanapun juga kita menghargai, mengapresiasi upaya dan langkah-langkah penegak hukum yang telah menetapkan Saudara Basuki Cahayapurnama sebagai tersangka untuk diteruskan tentunya kepada lembaga peradilan. Pada kesempatan ini saya menghargai langkah-langkah itu, menghormati langkah-langkah itu, sekaligus juga untuk mengappeal kepada seluruh komponen bangsa ini untuk kita bersama-sama
tetap meningkatkan spirit dan semangat penghormatan kita pada sistem negara hukum yang ada di negeri kita ini, menjaga persatuan di antara kita, dan saya yakin dan percaya proses hukum yang berlangsung ini akan berjalan sebaik mungkin seperti apa yang kita harapkan. Di tempat lain, PDI Perjuangan menghormati proses hukum yang dilakukan oleh Bareskrim Mabes Polri, namun pencegahan Ahok ke luar negeri dinilai berlebihan. Meski Ahok telah menjadi tersangka, PDI Perjuangan tetap mendukungnya pada pilkada. Ketua DPP PDIP, Trimedia Panjaitan menyatakan PDIP tidak akan mengevaluasi apalagi menarik dukungan terhadap Basuki Cahayapurnama dalam Pilgub DKI Jakarta. Penetapan cegah itu agak berlebihan yang dilakukan oleh pihak kepolisian ya, karena selama ini kan Pak Ahok cukup kooperatif, bahkan sebelum ada panggilan tanggal 16 Oktober itu beliau datang sendiri ke Bareskrim. Menanggapi status Ahok yang kini meningkat sebagai tersangka, Ketua KPU DKI Jakarta Sumarno memastikan Ahok tetap berstatus sebagai calon gubernur DKI Jakarta. Status pencalonan tersebut tidak akan gugur meskipun Ahok ditetapkan sebagai tersangka oleh kepolisian. Berdasarkan Undang-Undang Pilkada, seorang calon kepala daerah baru dapat digugurkan keikutsertaannya setelah menerima status hukum tetap dari pengadilan dengan hukuman minimal 5 tahun penjara. Untuk itu, Ahok tetap diwajibkan mengikuti seluruh tahapan pilkada hingga selesai, termasuk melakukan kegiatan kampanye hingga 11 Februari 2017. Selain itu, partai politik juga tidak diizinkan untuk mencabut dukungannya. Partai politik yang menarik dukungannya terhadap paslon yang sudah ditetapkan oleh KPU akan dikenakan sanksi pidana dan denda. Menurut undang-undang dan juga menurut peraturan KPU, seseorang didiskualifikasi sebagai calon kepala daerah atau calon wakil kepala daerah itu kalau yang bersangkutan berstatus sebagai terpidana yang telah ditetapkan oleh pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dengan ancaman hukuman 5 tahun atau lebih. Kapolda Metro Jaya juga menghimbau masyarakat untuk tidak perlu menggelar aksi unjuk rasa pada tanggal 25 November mendatang. Hal ini diungkapkan oleh Kapolda Metro Jaya Irjen Polisi M. Iriawan usai Bareskrim Polri menetapkan Gubernur nonaktif Basuki Cahayapurnama atau Ahok sebagai tersangka. Imbauan ini juga disampaikan Irjen Polisi Iriawan untuk pendukung Ahok yang tidak setuju dengan penetapan Ahok sebagai tersangka. Masyarakat diminta untuk menahan diri dan menghormati langkah Polri dengan tidak melakukan aksi unjuk rasa. Saya tekankan bahwa saya, sekali lagi ini juga perlu rakyat tahu, tidak akan melindungi saudara Basuki Cahayapurnama karena sudah masuk pada proses hukum. Sebelumnya, gelar perkara kasus dugaan penistaan agama yang dituduhkan ke Gubernur nonaktif Basuki Cahayapurnama digelar Selasa 15 November 2016 dari pagi hingga malam hari. Gelar perkara itu dilakukan secara terbuka namun terbatas. Publik diharapkan menghormati apapun hasil penyelidikan dan gelar perkara yang dilaksanakan oleh kepolisian. Dalam gelar perkara tersebut, Bareskrim Mabes Polri menghadirkan pengawas internal dan eksternal serta pihak terlapor dan pelapor. Utamanya adalah para ahli kita, saksi ahli kita itu ada 20 yang diundang. Kemudian dari unsur pengawas eksternal itu ada Kompolnas, ada Ombudsman, ada juga dari Komisi 3 DPR RI. Itu adalah sebagai pengawas ya. Dan kemudian dari unsur internal sendiri. Menanggapi hal ini, anggota Komisi 3 DPR, Jazilul Fawait, menilai tidak semua proses hukum bisa dibuka ke publik. Komisi 3 pun menghormati sikap independensi Polri. Selain itu, publik diharapkan menghormati apapun hasil penyelidikan dan gelar perkara yang dilaksanakan oleh kepolisian. Gelar perkara yang dilakukan itu betul-betul dilakukan secara transparan, serius,
Dan kepada teman-teman yang menunggu proses itu juga menghargai sekaligus apapun yang akan nanti menjadi keputusan juga dihargai gitu. Apapun dilakukan, kalau tak mampu memenuhi rasa keadilan masyarakat, tetap tidak akan selesai masalah. Itu kuncinya kok. Sebelumnya, Presiden Joko Widodo mempersilahkan Polri melakukan gelar perkara secara terbuka untuk menjunjung asas transparansi, sehingga tidak menimbulkan syak sangka. Kapolri agar rekannya terbuka, tetapi kita harus juga lihat apakah ada aturan hukum, undang-undang yang memperbolehkan atau tidak. Kalau boleh, saya minta kemarin untuk dibuka, terbuka, biar nggak ada sangka. Ya. Gubernur nonaktif Basuki Cahayapurnama atau Ahok tidak menghadiri gelar perkara dugaan penistaan agama yang digelar di Rupatama Mabes Polri Selasa 15 November kemarin. Ahok memilih berkampanye dengan mendatangi rumah Lembang, posko tim kampanyenya, untuk menemui dan mendengar aduan warga Jakarta. Ahok tiba di rumah Lembang pukul 9 waktu Indonesia Barat dan langsung bergegas menuju lokasi pengaduan yang terletak di halaman belakang rumah Lembang Menteng, Jakarta Pusat. Saya percaya kepolisian itu pasti profesional. Jadi apapun putusan yang dilakukan polisi, saya pasti ikut. Termasuk kalau jadikan tersangka pun, saya percaya polisi memutuskan yang terbaik. Ini pasti secara profesional. Jadi saya akan terima dan kita tentu harapkan segera dilimpahkan ke pengadilan. Lebih dari 20 saksi ahli yang diundang Polri untuk menghadiri gelar perkara tersebut. Mereka terdiri dari ahli bahasa, ahli pidana, ahli agama, dan ahli tafsir dari pihak terlapor dan pelapor. Bahwa kami menghadirkan ahli 6 orang dan saksi fakta 3 orang. Gelar perkara dibuka oleh Kepala Badan Reserse Kriminal Polri, Komisaris Jenderal Aridono Sukmanto. Setelah itu ada pemaparan tentang perkara oleh pihak Bareskrim dan tim yang menanganinya. Kemudian pelapor dan masyarakat yang melakukan pelaporan berkesempatan untuk menjelaskan hal-hal yang dilaporkan. Kemudian saksi ahli secara bergantian memberikan penjelasan. Meskipun Bareskrim Polri telah menetapkan calon Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama alias Ahok menjadi tersangka dalam kasus penodaan agama, Komisi Pemilihan Umum DKI Jakarta menyatakan tidak menggugurkan Ahok dalam konsentrasi Pilgub DKI Jakarta. PLT Gubernur DKI Jakarta Sony Sumarsono juga meminta seluruh pihak untuk menghormati hasil gelar perkara terhadap Basuki Cahayapurnama yang kini berstatus tersangka. Saya harapkan seluruh warga Jakarta juga bisa menghargai kita negara hukum, percayakan saja tetap kepada pihak kepolisian karena gelar perkara itu sebuah proses ya, sebuah instrumen untuk mencari ya kebenaran lah. Menanggapi status tersangka terhadap Ahok pesaingnya, Anies Baswedan menyatakan hal ini tidak menjadi suatu keuntungan atau peluang bagi Anies Baswedan. Dirinya akan tetap menjalankan kampanye untuk meningkatkan elektabilitasnya. Anies berpendapat penetapan Ahok merupakan sebuah proses penegakan hukum untuk dijalankan dengan benar. Semua ada peraturannya dan kepolisian kali ini sudah menjaga independensinya. Saya konsentrasi ini sebagai proses hukum jalan. Kami konsentrasinya pada pilkada, sama sekali tidak ada kaitan dan sebenarnya saya komentar juga nggak ada relevansinya. Saya mau kampanye untuk Jakarta, tidak ada kaitannya dengan masalah hukum. Faktanya saat ini kasus Ahok sedang diproses oleh Bareskrim Polri. Kasus ini bermula dari pernyataan Ahok yang mengutip surat Al-Maidah ayat 51 saat melakukan pertemuan dengan warga Kepulauan Seribu beberapa waktu lalu. Pernyataan yang kemudian disunting secara tidak lengkap oleh Buniyani kemudian menjadi viral di media massa. Ahok akhirnya dianggap keliru dan ucapannya dianggap mengandung unsur penistaan agama. Ahok kemudian dilaporkan oleh sejumlah kalangan ke pihak kepolisian. Sejauh ini, polisi terus menyelidiki dan kini menyidik kasus ini termasuk meminta keterangan berbagai pihak dan terakhir 15 November kemarin Ahok menjadi tersangka. Para ulama dan pemuka agama hingga Komisi 3 DPR akan terus memantau dan mengawasi jalannya penyidikan tersebut.
dan menjamin kasus ini akan dilaporkan secara transparan agar tidak menimbulkan dugaan negatif kepada seluruh warga Indonesia.